وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. Baik jemaah salam zuhur rahmatullah wa barakatuh jami'an. Alhamdulillah, mari kita syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan nikmatnya pada sore ini berupa kita dimudahkan untuk bisa sholat berjamaah. Semoga kiranya Allah Subhanahu wa taala memberkahi setiap ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, kita masuki bab berikutnya, masih berkaitan dengan kitab Ad-Dawa atau penyakit dan obatnya. Dalam pandangan agama kita, penyakit ini ada dua, penyakit yang sifatnya hissi atau jasmani, yang indrawi yang bisa ditangkap oleh indera, dan penyakit yang sifatnya maknawi, psikologis atau kejiwaan atau rohani kita. Kedua-duanya butuh disehatkan. Bahkan kesehatan jasmani akan sangat dipengaruhi oleh kesehatan rohani atau mental kita. Karena itulah upaya kita untuk menghadirkan hidupnya nilai-nilai agama di dalam hati jiwa kita ini menjadi kontributor penting untuk sehatnya jasmani kita. Dan di antara yang bisa merusak kesehatan rohani kita itu adalah kemaksiatan. Kemaksiatan itu akan membuat jiwa kita ini menjadi sakit, menjadi tidak normal, ya, menjadi sumber berbagai macam masalah. Al-maksiyah taj'alu sahibaha minas safar. Jadi kemaksiatan itu menjadikan pelakunya ini ada di dalam jurang yang penistaan. Wa min uqubatiha annaha taj'alu sahibaha minas safarah ba'da an kana muhayyi'an li an yakuna minal ilyah. Dan di antara dampak negatif mereka yang bergelimang di dalam kemaksiatan adalah kemaksiatan tersebut menjadikan pelakunya ini dalam posisi yang rendah, yang hina, yang bawah, setelah padahal sebelumnya dia itu disiapkan li an yakuna minal ilyah, supaya menduduki makom atau posisi yang tinggi, yang terhormat, yang agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha khalaqa khalqahu qismain ilyatan wa safar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya ini dalam dua jenis, dua golongan besar, yaitu golongan yang tinggi, yang mulia, yang terhormat, dan satunya golongan yang rendah, hina, nista. Wajana ini hina mustaqarral aliyah. Dan Allah menjadikan tempat yang tinggi itu sebagai tempat berdiamnya mereka-mereka yang menjaga kehormatan dirinya. Dengan apa? Yaitu dengan menjauhi berbagai macam bentuk kemaksiatan. Wa asfala safilina mustaqarral safarah. Dan Allah meletakkan pada posisi yang rendah untuk tempat mereka yang mengotori hidupnya dengan berbagai macam bentuk kemaksiatan. Wa ja'ala ahla ta'atihi al-a'laina fid dunya wal akhirah. Allah menjadikan mereka yang gemar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu menempati posisi yang tinggi baik di dunia maupun di akhirat. Wa ala masyadi al-asfanin di dunia wal akhirah.
Sebaliknya mereka yang bergelimang dalam kemaksiatan diletakkan pada posisi yang paling rendah, baik itu di dunia maupun di akhirat. Kama ja'ala ahla ta'ati akrama khalqihi alaih wa ala ma'siyati ahwana khalqihi alaih. Sebagaimana Allah menjadikan mereka yang taat kepadanya menjadi semulia-mulia makhluknya, maka Allah juga menjadikan pelaku maksiat menjadi sehina-hinanya makhluk. Wa ja'ala izzata li haula'i wa dhillah wa sughura li haula'. Dan Allah menjadikan mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki izzat, memiliki kehormatan diri, memiliki kemuliaan. Wadillah wasawwar haula, dan akan Allah jadikan hina dan kerdil mereka yang bergelimang di dalam kemaksiatan. Sebagaimana diabadikan dalam musnadnya Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Amr, dari Nabi SAW bersabda, "Bu'istu bis-sayfi baina yaday sa'ah." Aku diutus dengan pedang pada menjelang datangnya hari kiamat. Wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi. Dan dijadikan rezekiku itu di bawah kilatan pedang atau tombak. Wujila dulu wasawaru ala man khalafa amri, dan dijadikan kehinaan dan kekerdilan bagi mereka yang melawan atau menentang apa yang aku perintahkan. Jadi jemaah sekalian, sekali lagi mari kita rawat, kita jaga kesehatan rohani kita. Kita pupuk, kita rawat spirit atau mental dan jiwa kita ini dengan menumbuh-suburkan ketaatan kita kepada Allah. Kalau kita ini dengan sengaja itu justru ingin bergelimang di dalam kemaksiatan, maka itu sama saja dengan kita ingin memastikan jiwa kita sakit, jiwa kita bermasalah. Dan kalau jiwa kita ini sakit, sama dengan kita ini membuka peluangnya sakitnya jasmani kita. Peluang sakitnya badan kita itu kontributor utamanya adalah karena sakitnya hati kita, sakitnya jiwa kita, sakitnya rohani kita. Dan rumusnya sangat sederhana aja Mas Mini. Semakin kita taat kepada Allah SWT, semakin sehat rohani kita. Semakin kita taat kepada Allah, semakin kuat rohani kita. Sebaliknya, semakin kita bermaksiat kepada Allah, itu semakin rapuh rohani kita dan rentan dengan berbagai macam penyakit yang nantinya cepat atau lambat akan berpengaruh kepada jasmani kita. Karena itulah mungkin ada orang yang bingung, sudah merasa menjaga fisiknya, jasmaninya dengan olahraga, pola hidup sehat, kenapa juga jatuh sakit? Salah satunya bisa jadi karena dia justru fokus pada kesehatan jasmaninya, lupa dengan kesehatan rohani. Adapun kalau misalnya ternyata dia sudah berupaya menjaga kesehatan rohaninya, menjaga kesehatan jasmaninya, tetap juga jatuh sakit, itu namanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sabdakan, innallaha idza ahabbal qauma ibtalahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kalau mencintai satu kaum, maka kaum itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini semuanya bisa mengokohkan rohani kita, jiwa kita, spirit kita, mental kita, supaya kemudian bisa menopang kesehatan dari jasmani kita. Kalau menyinggung, subhanallah wa bihamdihi,
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.